Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada video kali ini saya Aldrich Arilesjong akan menjelaskan materi tentang metode transportasi. Ada pula yang akan saya jelaskan adalah metode Northwest Corner, metode least cost, dan metode stepping stone. Secara singkat, metode transportasi adalah suatu bentuk pemrograman linear yang berkaitan dengan pendistribusian suatu barang. Metode transportasi ini bertujuan untuk mencari biaya yang minimum. Metode transportasi untuk biaya awal dibagi menjadi tiga, yaitu Northwest Corner, least cost, dan Fogger Approximation Method atau FAM. Di sini sudah disediakan soal, yaitu pabrik 1 memiliki persediaan 800 unit produk, pabrik 2 600, dan pabrik 3 1100. Gudang 1 memiliki permintaan 400 unit produk, gudang 2 400, gudang 3 500, dan seterusnya. Kita akan mulai dengan menentukan biaya awal menggunakan Northwest Corner. Cara menggunakan Northwest Corner adalah kita mengisi dari pojok kiri atas. Di sini 800 dari pabrik 1 akan, dan di gudang 1 memerlukan 400 unit produk sehingga terpenuhi 400 dari pabrik 1, dan sel ini tidak akan terpakai lagi. Ini tersisa 400. Mengapa ini tidak dipakai lagi? Karena gudang 1 sudah dipenuhi oleh pabrik 1 sehingga pabrik 2 dan pabrik 3 tidak akan mengisi gudang 1 lagi. Kita bergeser karena di sini pabrik 1 masih ada 400, maka kita geser ke kanan satu sel. Sini 400. Kebetulan di sini juga diperlukan 400 sehingga ini habis. Ini habis, tidak akan diisi lagi, dan pabrik 1 tidak akan mengisi gudang 3, gudang 4, dan gudang 5 lagi karena gudang 1 dan gudang 2 sudah diisi dengan total 800 produk. Setelah ini sudah selesai, kita bergeser ke bawah. Kita mulai lagi dari pojok kiri atas. Di sini pabrik 2 memiliki 600 unit produk dan dibutuhkan 500 sehingga 500, sisa 100 habis, dan ini tidak akan dipakai lagi karena sudah dipenuhi oleh pabrik 2. Kita bergeser, di sini masih ada sisa 100, geser ke kanan lagi satu sel, 100 habis. 400 dikurangi 100 sama dengan 300. Ini, dan ini tidak akan terisi lagi karena pabrik 2 sudah tidak memiliki sisa produk lagi. Ini 500 ditambah 100 sama dengan 600. Kita bergeser ke pabrik 3 atau di sini baris terakhir. Di sini persediaannya 1100 sehingga di sini diisi 300, tersisa 800, dan di sini diisi sisanya 800. Ini akan menghasilkan biaya 50 dikali 400, 400 kali 80, 500 kali 70, 100 kali 60, 300 kali 60, 800 dikali 40 akan menghasilkan total biaya 143.000. Oh ya, dan maaf saya lupa memberitahukan sebelumnya, ini adalah biaya pengirimannya, biaya ongkirnya untuk pabrik 1 melayani gudang 1, pabrik 2 melayani gudang 2, dan seterusnya begitu. Sekarang mari kita lanjutkan untuk metode biaya least cost. Oke, untuk least cost berbeda dari Northwest Corner yang pengisiannya memiliki aturan atau terkesan cukup rapi. Kita dengan least cost kita mencari biaya yang terkecil. Oke, langsung saja kita mulai. Di antara semua ini mana yang biayanya yang paling kecil? Jelas yang 30, sehingga kita isi dulu 800. Habis dan habis. Ini tidak akan dipakai lagi karena pabrik 1 sudah melayani gudang 5 dan gudang 5 sudah terpenuhi oleh pabrik 1. Kita bergeser lagi. Mana sekarang yang biayanya juga terkecil? 40 kan? Ada 2. Kita pilih salah satu. Misalkan kita pilih yang ini. 600, 400. Berarti ini 400. Ini habis. Ini sisa 200. Dan di sini tidak akan diisi lagi karena sudah dipenuhi oleh pabrik 2. Kemudian mana lagi yang merupakan biaya terkecil? 40 juga. Di sini masih ada 140 lagi. Sehingga dari 1100 dikurangi 400, di sini 400 habis, di sini tersisa 700. Dan ini tidak akan diisi lagi. Di antara 4 sel terakhir yang tersisa ini mana yang biayanya lebih kecil? 60 atau 70? Jelas 60. Sehingga kita pilih salah satu dari 3 sel ini yang memiliki biaya 60. Kita coba dulu dengan yang ini, 500.
habis. Ini juga tidak akan diisi lagi. Ini dikurangi 500 jadi 200. Di sini diisi 200 dan 200. Ditotalkan akan menjadi 400. Sehingga dengan metode least cost ini, jika dikalikan biayanya, kita yaitu 400 kali 40, 400 kali 40, 500 kali 60, 200 kali 60, 200 kali 60, dan 800 dikalikan dengan 30 akan menghasilkan total biaya 110.000. Baik, kita akan melanjutkan untuk metode transportasi menentukan biaya optimal atau biaya optimum. Di sini ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode Modi atau metode stepping stone. Saya menggunakan metode stepping stone dikarenakan konsepnya lebih sederhana, dan pada dasarnya Modi juga menggunakan metode stepping stone, namun ditambah dengan perhitungan matematis. Mari kita mulai dengan menentukan sel yang kosong, WC, HC, HA, dan OA. Oke, kita mulai dulu dari sel WC. Cara kita menggunakan metode stepping stone adalah kita membuat jalur lintasan dengan batu loncatan. Batu loncatan tersebut adalah sel yang sudah diisi. Jadi kita loncat ke kiri. Mengapa kita tidak ke bawah? Karena sel yang kosong ini kita ibaratkan sebagai air. Jika kita loncat ke air tersebut, kita akan nyemplung dan kita bakal tenggelam. Jadi lanjut ke bawah, ke kanan, dan ke atas. Kembali ke sel awal kita. Tempat posisi awal diberi positif, negatif, positif, dan negatif. Kita hitung plus 8 kurang 5 tambah 10 kurangi 19. Hasil untuk sel WC nilainya adalah negatif 6. Kita lanjutkan ke sel selanjutnya, sel HC. Karena sel HC memiliki dua batu loncatan, kita bisa bebas loncat ke kiri atau ke bawah dulu. Kita mulai atau kita coba dengan meloncat ke kiri, kiri, bawah, kanan, atas, positif, negatif, positif, negatif. Baik, 10 kurangi 20 ditambah 10 dikurangi 19. HC nilainya adalah negatif 19. Kita ulangi untuk HA dan OA. Kita langsung saja, 15 kurangi 20 tambah 5 kurangi 20. Hasilnya adalah minus 20. Untuk OA, 25 kurangi 10 tambah 5 kurangi 20. Hasilnya adalah 0. Baik, di antara 4 sel ini, mana yang negatifnya paling kecil? Yang negatifnya paling kecil adalah negatif 20, sel HA. Di sini, positif, negatif, positif, negatif. Oke, sekarang kita, ini negatif, dan ini positif. Oke, di antara dua negatif ini, mana yang nominal murninya paling kecil? Atau mana yang nilai negatifnya paling besar? Ya, negatif 50 atau 50. Jadi 50 nya kita pindahkan ke sel HA. 50 di sini. Ini kan negatif, negatif, positif. 50 positif dikurangi negatif 50, 0. Maaf, 50 positif ditambah negatif 50, 0 hasilnya. 50 ditambah 40, hasilnya 90. 50 dikurangi 60 sama dengan negatif 10. Di sini itu 10. Baik, sekarang sel HA sudah terisi. Kita coba lagi untuk sel-sel lainnya masih kosong. Sel WA, sel WC, sel HC, dan sel OA. WA, WC. Oke, kita coba untuk sel WA. 20 kurangi 5 tambah 20 kurangi 15. Nilainya untuk WA adalah 20. Sekarang kita ke bawah, kanan, negatif. Untuk 8 min 5 plus 19. Jika ditotalkan semuanya untuk WC adalah negatif 6. Kita coba untuk HC. Langsung saja kita totalkan tanpa menggunakan lintasannya.
10 kurang 20 tambah 10 kurangi 19, maka untuk HC nilainya negatif 19. Untuk OA kita langsung saja 25 dikurangi 10 ditambah 20 ditambah dikurangi 15, maka hasilnya adalah 20. Sekarang masih ada dua yang nominalnya atau total akhirnya negatif, sehingga kita pilih seperti tadi negatif terkecil. Negatif terkecil adalah negatif 19, yaitu sel HC di sini. Positif, negatif, positif, negatif. Seperti tadi nominalnya antara dua negatif. Kita ambil yang negatif, yaitu 10. Sini menjadi 10. 10 ditambah 10 dikurangi 10, 0. 10 ditambah 10, 20. 10 dikurangi 40 menjadi negatif 30. Sekarang HC sudah terisi 4 sel kosong ini. Apakah ada yang nilainya masih negatif? Positif semua. Hanya sekarang sel kosong adalah WA, WC, HB, OA. Oke, karena ini sudah berubah posisinya, maka saya akan menggunakan lintasan tadi lagi agar lebih bisa dipahami penggunaan metode stepping stone ini. Kita mulai dari sini, positif ke kanan, kita loncat ke bawah, kemudian ke kanan, kemudian ke atas, ke kiri, dan kembali ke sini. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. 5 tambahkan 10 kurangi 19 tambah 10 kurangi 15, hasilnya adalah 1. Untuk WA kita lanjutkan untuk sel sel OA, karena sel OA cukup sulit. Enggak sih, sama aja. Kita lanjut untuk sel WC, 8 kurangi 5 tambah 10 kurangi 19, kembali ke sini, maka totalnya adalah negatif 6. Untuk HB kita mulai dari 20 dikurangi 10 ditambah 19 dikurangi 10, hasilnya adalah positif 19. Untuk OA kita mulai dari sini, 25 kurangi 25 dikurangi 19 ditambah 10 dikurangi 19 ditambah 10 dikurangi 15, hasilnya adalah 1. Baik, diantara semua ini masih ada satu sel yang bernilai negatif, yaitu sel WC dengan total atau nilainya negatif 6. Maka sel WC tadi berada di sini. Kita isi untuk sel WC, dan tadi sel WC lintasannya adalah 8 ke kiri, ke bawah. Ini adalah lintasan untuk sel WC. Maka kita cari nilai negatif seperti yang tadi, nilai negatif terbesar atau nominal terkecil, nominal murni, yaitu 30. Di sini berarti di sini menjadi 30. 30 dikurangi 30, 0. 30 ditambah 20, 50. Negatif 90 ditambah 30, hasilnya adalah negatif 60. Baik, sekarang sudah diisi sel WC, dan kita hitung lagi apakah masih ada sel-sel yang bernilai negatif. Kita coba saja langsung HB, OA, OC. Oke, untuk WA kita coba lagi. Kita coba apakah sel-sel ini masih ada yang bernilai negatif atau tidak optimal biayanya. WA kita mulai. WA 20 kurangi 20 kurangi 8, 10 dikurangi dengan, maka hasilnya adalah 7.
untuk HB 20 dikurangi 5 ditambah 8 dikurangi 10 sama dengan 13. Untuk OA kita coba 25 dikurangi 10 ditambah 5 dikurangi 8 dikurangi 8 ditambah 10 dikurangi 15 dan kemudian kembali ke sini. Hasilnya adalah 7. Positif, negatif, negatif, positif. Dan kemudian yang terakhir OC 19 dikurangi 8 19 ditambah dikurangi 10 hasilnya adalah 6. Dikarenakan 4 sel kosong ini sudah tidak ada yang nilainya negatif, maka dapat dikatakan ini sudah termasuk ke dalam biaya optimum. Sekian video kali ini tentang video dari saya. Saya menyertakan link PPT di bawah bagian deskripsi bawah. Silakan dicek untuk pembahasan metode Northwest Corner dan least cost dan juga stepping stone secara lebih lanjut. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.